Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarisman. Kali ini saya akan mengulas tentang paragraf, di mana dalam hal ini meliputi pengertian, syarat, teknik, jenis, serta contoh dari paragraf. Untuk lebih memahami dan mengerti, marilah kita simak ulasan berikut. Marilah kita deskripsikan apa pengertian paragraf. Pertama, ada yang mengatakan bahwa paragraf adalah karangan mini. Karena dengan membaca satu paragraf saja, kita sudah bisa menemukan alur dari sebuah wacana. Misalnya pada contoh ini. Virus corona COVID-19 saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini telah diakui oleh UNESCO pada Kamis tanggal 5 bulan 3 bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan mengancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Jadi dari paragraf yang pertama, ini kita sudah bisa menangkap tentang dampak virus corona terhadap dunia pendidikan. Kemudian kita coba baca lagi pada paragraf kedua. Presiden Jokowi meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan social distancing kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran COVID-19. Karena sekalipun COVID-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat. Nah, pada paragraf kedua, di sini kita sudah bisa menangkap. Dengan hanya membaca satu paragraf pada paragraf kedua ini, kita sudah bisa menemukan tentang kondisi masyarakat Indonesia yang meskipun dilarang oleh pemerintah untuk keluar rumah, untuk tidak bekerja, atau untuk tidak berkumpul dengan kerabat, teman-teman dan sebagainya, ternyata masyarakat kita masih tetap saja melanggar larangan tersebut. Nah, jadi itu yang mendasari kenapa kemudian paragraf dikatakan sebagai karangan mini. Dan yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. Misalnya pada paragraf tadi yang saya contohkan, paragraf pertama membahas tentang dampak COVID-19 terhadap masyarakat di seluruh dunia, terutama di dunia pendidikan. Kemudian paragraf yang kedua membahas tentang situasi masyarakat Indonesia yang meskipun diberikan larangan oleh pemerintah, ternyata masih banyak yang melanggar larangan tersebut. Jadi dalam satu paragraf membahas satu bahasan saja, tidak boleh dicampur adukan dengan bahasan lain. Misalnya paragraf yang pertama langsung disatukan dengan paragraf yang kedua dijadikan satu kesatuan. Nah, itu tidak benar. Sedangkan pada pengertian yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, mari perhatikan lagi paragraf yang tadi saya bacakan. Virus corona COVID-19 saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Nah, saudara-saudara, dalam paragraf itu pasti terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang dinamakan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama pada sebuah paragraf. Kalimat yang saya tandai ini adalah kalimat utama. Salah satu ciri dari kalimat utama, ia bisa berdiri sendiri meskipun tanpa ada kalimat yang mendahuluinya atau yang mengikutinya. Sedangkan kalimat utama ini didukung oleh kalimat penjelas.
Perhatikan kalimat ini. Hal ini telah diakui oleh UNESCO pada Kamis tanggal 5 bulan 3 bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan mengancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Nah, kalimat ini dikatakan kalimat penjelas karena mendukung kalimat utama. Ciri-ciri dari kalimat penjelas, ia tidak bisa berdiri tanpa ada kalimat utama yang mendahuluinya atau yang mengikutinya. Misalnya, kalimat ini, hal ini telah diakui oleh UNESCO pada Kamis 5 bulan 3 bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Tentu kalimat ini tidak akan bisa dipahami maksudnya kalau misalnya kalimat yang mengawalinya atau kalimat utama ini tidak ada. Misalnya kita hilangkan. Hal ini telah diakui oleh UNESCO pada Kamis 5 bulan 3 bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan hal ini? Hal ini di sini menggambarkan atau merepresentasikan tentang virus corona yang berdampak bagi seluruh masyarakat di sektor pendidikan di Indonesia. Untuk kalimat utama dan kalimat penjelas akan dibahas lebih lanjut lagi pada slide berikutnya. Pengertian keempat menjelaskan bahwa paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Hal ini berarti dalam satu paragraf minimal harus terdiri lebih dari 2 kalimat. Kalau dalam penulisan karya ilmiah, satu paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat.